percobaan kali ini, alat dan bahan yang diperlukan antara lain meteran, label putih, sebuah sepeda, dan juga stopwatch. Sekarang kita masuk ke sesi langkah-langkah. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan tentang hubungan antara sudut putar atau theta dengan jarak tempuh atau S. Yang pertama, ukur jari-jari roda. Kemudian langkah yang kedua adalah tempelkan sepotong kertas pada roda sepeda. Kemudian langkah ketiga adalah posisikan kertas putih berada pada titik terbawah roda, tandai posisi ini sebagai posisi start. Kemudian langkah keempat adalah jalankan sepeda sedemikian hingga kertas putih tadi mengalami 5 kali putaran, tandai posisi ini sebagai garis finish. Kemudian, ukur jarak yang ditempuh sepeda dari garis start hingga garis finish. Kemudian untuk langkah-langkah terakhir adalah ulangi langkah-langkah tersebut untuk 8 kali putaran dan 10 kali putaran oleh kertas putih. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yaitu tentang hubungan dua roda yang dihubungkan dengan tali. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ukur jari-jari gir depan dan jari-jari gir belakang. Langkah yang kedua yaitu tempelkan potongan kertas putih di tepi gir depan dan potongan kertas putih lainnya di tepi gir belakang. Langkah yang ketiga yaitu putar gir sebanyak 5 kali, lalu siswa yang lainnya menghitung jumlah putaran yang dilakukan oleh gir belakang. Langkah yang keempat yaitu catat waktu yang dibutuhkan untuk 5 kali putaran gir depan tersebut. Yang terakhir adalah ulangi langkah-langkah di atas untuk 8 kali putaran gir depan dan 10 kali putaran gir depan. Pada percobaan ketiga, kita akan melakukan percobaan dua roda seporos. Langkah yang pertama, ukur jari-jari gir belakang dan jari-jari roda belakang. Langkah yang kedua, tempelkan potongan kertas putih di tepi gir belakang dan potongan kertas putih lainnya di tepi roda belakang. Putar roda belakang sebanyak 5 kali putaran. Siswa yang lain menghitung jumlah putaran yang dilakukan oleh gir belakang. Catat waktu yang dibutuhkan untuk 5 kali putaran roda belakang tersebut. Ulangi langkah-langkah di atas untuk 8 kali putaran roda belakang dan 10 putaran roda belakang.
Sekarang kita masuk analisis data percobaan pertama, mengetahui hubungan antara sudut putar dan jarak tempuh. Dari percobaan diperoleh data. Pada 5 putaran, jarak tempuhnya 10,82 meter. Pada 8 putaran, jarak tempuhnya adalah 17,41 meter. Pada 10 putaran, jarak tempuhnya 21,79 meter. Sekarang kita masuk ke tabel analisis. Pertama, kita akan menghitung sudut putar. Sudut putar dinyatakan dalam radian. Satu lingkaran penuh atau satu kali putaran sama dengan 2 pi radian. Maka sudut putar dapat dihitung dengan theta sama dengan n dikali 2 pi radian. Kita masuk angka 5 putaran. 5 dikali 2 pi radian sama dengan 10 pi radian. Kita masukkan angka 10 pi radian ke dalam tabel. Lalu, untuk 8 putaran sama dengan 16 pi radian. Dan untuk 10 putaran yaitu 20 pi radian. Selanjutnya, untuk jari-jari roda ketiganya bernilai sama, yaitu 0,35 meter. Selanjutnya, untuk jarak S dapat dicari dengan S sama dengan theta kali R. Pada 5 putaran dapat kita masukkan S sama dengan 10 pi radian dikali 0,35 meter. Didapatkan 3,5 meter. Pi meter. Pi kita ubah menjadi 3,14. 3,5 dikali 3,14 sama dengan 10,99 meter. Lalu kita masukkan 10,99 ke dalam tabel. Lalu untuk 8 putaran diperoleh jarak 17,58 meter. Dan untuk 10 putaran kita dapatkan 21,98 meter. Jika kita lihat jarak tempuh pada tabel, analisis dan hasil percobaan terbukti hampir sama dan hanya terpaut selisih sekitar 0,2 meter saja. Maka dari kegiatan 1, hubungan sudut putar dengan jarak tempuh dapat dinyatakan S sama dengan theta dikali R. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yaitu tentang 2 roda yang dihubungkan dengan tali. Dari percobaan tersebut diperoleh data. Yang pertama, saat melakukan 5 putaran, diperlukan waktu 9 sekon. Dan jumlah putaran gear belakangnya yaitu 6/4 kali. Pada saat 8 putaran, memerlukan waktu 14,2 sekon. Dan jumlah putaran gear belakangnya 10 kali. Pada 10 putaran memerlukan waktu 17,6 sekon dan jumlah putaran gear belakangnya 12,5 kali.
Sekarang kita masuk pada tabel analisis. Yang pertama, tabel untuk menghitung kecepatan linear sebuah titik di tepi gir depan. Pertama, kita menghitung sudut putar. Caranya sama seperti tadi, yaitu theta sama dengan n kali 2pi radian. Maka pada 5 putaran diperoleh hasil 10pi. Pada 8 putaran 16pi. Dan pada 10 putaran 20pi. Yang kedua, kita akan tuliskan waktu yang kita peroleh dari pengukuran yang tadi kita sudah lakukan. Untuk 5 putaran memerlukan waktu 9 sekon. Untuk 8 putaran 14,2 sekon. Dan untuk 10 putaran 17,6 sekon. Selanjutnya, untuk kecepatan sudut dapat dicari dengan omega sama dengan theta dibagi T. Pada 5 putaran dapat kita masukkan omega sama dengan 10pi dibagi 9. Hasilnya yaitu 1,11 pi. Dan pi dapat kita rubah dari 3,14 menjadi 1,11 dikali 3,14. Hasilnya yaitu 3,48 radian per sekon. Lalu kita masukkan pada tabel 5 putaran. Lalu pada 8 putaran hasilnya adalah 3,53 radian per sekon. Pada 10 putaran hasilnya 3,56 radian per sekon. Selanjutnya kita akan tuliskan jari-jari gir depan hasil pengukuran kita tadi. Ketiganya bernilai sama, yaitu 0,05 meter. Lalu, untuk kecepatan linear pada gir depan dapat dicari dengan P sama dengan omega dikali R. Pada 5 putaran dapat kita masukkan T sama dengan 3,48 dikali 0,05. Hasilnya yaitu 0,174. Angka tersebut dapat kita masukkan ke dalam tabel. Pada 8 putaran kita peroleh 0,176. Dan pada 10 putaran kita peroleh 0,178. Sekarang kita beralih ke tabel untuk menghitung kecepatan linear di tepi gir belakang. Pertama, kita menuliskan jumlah putaran gir belakang dan waktu putarnya yang telah kita amati tadi. Pada 9 sekon telah diperoleh putaran sebanyak 6/4. Pada saat 14,2 sekon gir belakang telah berputar sebanyak 10 kali. Pada saat 17,6 sekon gir belakang telah berputar 12,5 kali. Selanjutnya kita menghitung sudut putar dapat dicari dengan
Theta sama dengan N kali 2 pi radian. Untuk 6/4 putaran, sudut putarnya adalah 12,5 pi. Untuk 10 putaran, 20 pi. Untuk 12,5 putaran, 25 pi. Selanjutnya untuk kecepatan sudut sama seperti tadi, yaitu dapat dicari dengan omega sama dengan theta per t. Pada 6/4 putaran, hasilnya yaitu 4,361. Pada 10 putaran, hasilnya adalah 4,422. Pada 12,5 putaran, hasilnya adalah 4,46. Selanjutnya kita tuliskan jari-jari garis belakang yang telah kita ukur. Hasilnya nilai ketiganya sama, yaitu 0,04 meter. Lalu untuk kecepatan linear sama juga seperti tadi, dapat dicari dengan P sama dengan omega kali R. Pada 6/4 putaran diperoleh hasil 0,174. Pada 10 putaran hasilnya 0,176. Dan pada 12,5 putaran hasilnya 0,178. Jika kita lihat nilai kecepatan linear garis belakang dan nilai kecepatan linear garis depan, nilainya adalah sama. Dengan begitu dapat kita peroleh konsep, yaitu kecepatan linear garis belakang sama dengan kecepatan linear garis depan, atau dapat kita tulis P1 sama dengan P2. Sekarang kita masuk ke analisis data percobaan ketiga, yaitu hubungan dua roda seporos. Pada percobaan tadi didapatkan data jumlah putar roda belakang 5 memiliki waktu putar 10,2 second. Dan jumlah putaran gear belakangnya adalah 5. Pada jumlah putar roda belakang 8, waktu putar yang dihasilkan adalah 15 second. Dengan jumlah putaran gear belakang 8 putaran. Dan untuk jumlah putar roda belakang 10, waktu putar yang dihasilkan adalah 18,5 second. Dengan jumlah putaran gear belakang 10 putaran. Sekarang kita masukkan datanya pada tabel analisis. Untuk jumlah putaran roda belakang 5, sudut putar roda belakang sama seperti tadi, untuk mencarinya adalah N2 pi rad, sehingga untuk 5 putaran adalah 10 pi. Untuk 8 putaran adalah 16 pi. Dan untuk 10 putaran adalah 20 pi. Kita masukkan waktu putar, yaitu untuk 5 putaran 10,2 second. Untuk 8 putaran adalah 15 second. Dan untuk 10 putaran adalah 18,5 second. Selanjutnya untuk mencari kecepatan sudut roda, kita gunakan omega sama dengan theta dibagi t. Sehingga kita bisa masukkan untuk 5 putaran tetanya adalah 10 pi. Lalu kita bagi dengan
10,2 dihasilkan 3,08 radian per second. Lalu kita bisa masukkan ke dalam tabel. Untuk 5 putaran adalah 3,08 radian per second. Lalu untuk 8 putaran adalah 3,35 radian per second. Dan untuk 10 putaran adalah 3,40 radian per second. Lalu sekarang kita masukkan untuk gear belakang. Pada jumlah putaran gear belakang 5 putaran, sudut putar gear belakang yang dihasilkan adalah sama, yaitu 10 pi. Waktu putarnya adalah 10,2 second. Sehingga kecepatan yang dihasilkan juga sama, yaitu 3,08 radian per second. Lalu untuk jumlah putaran 8 putaran, sudut putar yang dihasilkan adalah 16 pi dengan waktu putar 15 second dan kecepatan sudut adalah 3,35 radian per second. Dan terakhir untuk 10 putaran, sudut putar gear adalah 20 pi dengan jumlah waktu putar 18,5 second, sehingga kecepatan sudutnya adalah 3,40 radian per second. Dari hasil analisis tadi, terbukti bahwa keduanya memiliki kecepatan sudut yang sama karena seporos, sehingga dapat dibuktikan bahwa omega 1 sama dengan omega 2.